Langkah Inara Rusli mencabut laporan hukum terhadap Ihsanul Fahmi dan memilih melanjutkan pernikahan justru memunculkan reaksi baru dari publik. Setelah sebelumnya keputusan itu dikaitkan dengan nasihat agama dan upaya berdamai, kini pandangan kritis datang dari psikolog Dita Gading. Ia menilai keputusan Inara sebagai ironi, mengingat konflik bermula dari rasa dibohongi yang seharusnya menjadi alarm awal sebelum melangkah terlalu jauh. Apalagi dalam pernikahan siri yang sejak awal menyimpan risiko emosional dan sosial. Menurut Dita Gading, perubahan sikap Inara membuat simpati publik berbalik arah karena isu orang ketiga masih menjadi luka sensitif di masyarakat. Secara psikologis, seseorang yang pernah tersakiti idealnya tidak mengulang pola yang berpotensi menyakiti pihak lain. Ia juga menyoroti aspek kedewasaan emosional dan dampak keputusan tersebut terhadap anak-anak yang membutuhkan figur orang tua stabil. Dita Gading menilai konflik hukum yang saling dilaporkan hanya memperpanjang kemarahan publik dan menempatkan Inara dalam posisi sulit. Baginya, ini bukan soal takdir, melainkan konsekuensi dari pilihan hidup yang dibentuk oleh sikap dan tindakan pribadi. Inara mencabut laporannya tentang suaminya itu ya. Akhirnya, ya iyalah, kok merasa dibohongi. Yang dibohongin itu siapa? Kalau orang pinter itu yang ngecek dulu sebelum nikah gitu loh. Apalagi nikah siri. Kalau memang bener-bener mereka sama-sama free, ngapain pakai nikah siri? Duh ampun, kayak orang ya lumayan cantik kan Inara gitu loh. Harusnya oke lah. Aduh Inara please deh, aku kasihan banget deh sama kamu bener. Karena apa ya, saya tuh kemarin ini bener-bener bela dia abis-abisan ya mengenai Inara ya gitu. Sekarang ini kenapa terjerat dengan kasus yang seperti ini gitu loh, sehingga semua yang tadinya ngefans jadi berbalik 180 derajat. Karena maklum lah di Indonesia ini yang namanya pelakor itu kan paling dihujat ya oleh masyarakat gitu loh, karena memang kan menyakiti hati wanita gitu loh. Coba dong, seharusnya ya sebagai secara psikologis nih, kalau orang pernah disakiti harusnya dia tidak menyakiti orang lain gitu, harusnya seperti itu. Tapi ini kok malah terbalik, malah menyimpan dendam untuk melimpahkan kemarahan itu kepada orang lain dengan hal yang serupa, yang nggak bisa kayak gitu. Itu tandanya tidak dewasa, belum dewasa cara berpikir dan bertindaknya. Harusnya berpikir, karena apa? Ada anak-anak juga perlu diperhatikan. Anak-anak itu perlu figur loh. Masa udah bercerai terus sekarang ibunya mempunyai, maaf, kelakuannya seperti itu. Terus nanti apa? Anak-anak ini harus dibawa kemana gitu? Kan kasihan gitu ya. Jadi coba deh sekarang bersikap baik saja, jangan sampai hal ini membuat orang jadi tambah kemarahannya gitu loh, karena emang nggak baik juga gitu saling melaporkan, serasa dia jadi korban dan sebagainya. Ya seharusnya sih kalau menurut saya bukan dia jadi korban, justru dengan seperti itu kamu itu dalam tanda kutip gitu loh Inara ya, kasihan sebenarnya. Tapi ya sudahlah, itu kan nasibnya dia gitu, karena nasib itu kan dibikin oleh diri sendiri guys, bukan sama orang lain, bukan sama Tuhan, oke? Bukan takdir loh, ingat loh, ini nasib kamu, oke? Nasib itu diukir oleh diri kita sendiri dengan perilaku dan ucapan kita. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, kalian yang gemes banget sama kasusnya Inara Rusli ini, kalian netizen dengar kan bahwa mereka itu sah menjadi suami istri. Jadi kalian ya nggak perlu ikut campur urusan mereka ya. I love you Mawar, Inara juga. Nah, dia pengacara Ihsanul Fahmi. Ini kasusnya ada yang didirect. Yang pertama, oknum coklat yang adalah saudaranya Wawas sendiri. Jadi nanti Inul tuh dijadikan tersangka dulu. Nanti habis itu baru kita proses saja dia. Memangnya itu bisa jadi tersangka atau kalau tidak salah? Kan dari kemarin kan tidak salah. Kan Inul juga bilang katanya tergantung edukasinya ya. Karena ada kompor dari kanan kirinya itu jadi dia tidak mau dimadu. Yang salah kan Wawa. Kenapa kalau yang salah Wawa kok yang mau jadi tersangka Inul? Bertanya-tanya nih dengan ada kuntilanak loh.
Nara, pusing pala gue lihat lu deh. Lu cabut lagi itu LP-nya. Katanya kemarin agak-agak tertipu gitu. Kok sekarang dicabut? Apakah sudah merasa endang? Susah untuk melupakan? Tapi itu kan suami orang. Itu kan milik orang. Gak boleh. Alangkah baiknya lu melepas. Lu lepas, lu minta maaf. Tangis-tangisan, rangkul-rangkulan minta maaf kalau lu sudah salah. Itu jauh lebih baik. Pasti naik deh lagi lu. Ya, lepaskan aja. Kembalikan. Bukan hak kita. Kita yang mencuri. Aduh. Inara Rusli mencabut laporan atas Insanul Fahmi. Nah, yang memediasi siapa? Ternyata ini tokoh agama yang amat sangat aku kagumi, Buya Yahya. Dan beliau mengatakan ini sudah sah secara syariat Islam, jadi boleh. Kalau begitu kamu nuruti kata suami. Ini awalnya aja udah salah loh. Ini sudah jadi perselingkuhan. Buya, kenapa begini Buya? Aku benar-benar kecewa. Karena aku adalah menjunjung tinggi, mendukung istri sah. Karena apa? Perempuan baik nggak akan ngambil suami orang. Itu perempuan baik. Dia juga pernah mengatakan begitu kok. Sekarang jadi seperti ini. Dulu dia korban, sekarang jadi pelaku. Astagfirullah Buya. Inara, bukakan dong pintu hatimu. Jangan seperti itu dong. Buya, Masya Allah. Ampun deh. Amsyong. Yeah. Dia bilang dia nggak peduli dengan opini publik gitu ya kan. Tak usah peduliin lah gitu ya kan. Dengan kata lain, opini publik, nggak ngurusin opini publik. Karena dia sudah menjadi istri dari seorang suami yang suaminya itu suami maling. Ya lu mesti pikirin opini publik lah perempuan ya kan. Karena apa? Ya pasti kalau lu bukan seorang konten kreator atau lu kan bukan artis by the way ya kan. Lu bukan tapi lu istri dari mantan suami yang seorang artis. Nah itu benernya ya kan, lu harus pikirin itu ya kan. Bangga banget lu jadi istri siri ya kan. Kalau lu lu kan bukan bingung gua jadi mau ngomong apa, terlalu penuh kepala gua antara pengen apa gitu ya kan. Tapi by the way, kalau gua jadi mawa ini ya, satu hal aja, kalau gua jadi mawa gua santet dia. Santet fefeknya yang kuat 2 jam itu ya, biar gatel. Kalau gua jadi mawa, jadi istri sahnya, beneran gua santet biar gatel dan pokoknya yang nggak bener gitu dah. Tapi sekali lagi itu kan ya, justru kalau kita menyantet ya, walaupun dengan kata keadaan emosi banget gue sama tuh perempuan gitu ya kan, intinya kita jangan berbuat yang melampaui, maksudnya keluar dari batasan kita dari seorang perempuan istri sah yang mempunyai etikat baik. Dalam arti kata di sini dia nggak punya etikat adab, pokoknya dia hancur segalanya ya kan. Satu, dia hanya bisa dikatakan dia hanya seorang pelakor, seorang maling, laki orang yang nggak tahu diri, orang yang nggak punya malu, dan 100 juta kejelekan yang ada di dia gitu. Ngapain juga kita mengotori pikiran, otak, mulut kita gitu ya kan. Itu menurut gue yang lagi waras. Tapi kalau gue yang nggak waras ya udah gue santet aja dengan fefeknya yang 2 jam itu, biar gatel, biar nggak dipakai perkututnya laki orang mampus nggak lupih.